Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di webinar Directions Live Online. Webinar pagi ini adalah webinar yang ketiga ya, yang diselenggarakan. Dan sekedar mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa webinar ini akan direkam, jadi nantinya tayangan ulangnya akan bisa ditonton di website yang akan disediakan kira-kira minggu depan. Oke, sebelum mulai, saya ingin menjelaskan bahwa jika ada pertanyaan, bisa disampaikan atau diketik di panel GoToWebinar ya, di bagian question itu, tinggal diketik aja pertanyaannya, lalu klik send. Nanti di akhir sesi, kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dan akan coba kami jawab. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung. Webinar kali ini akan membahas tentang highlights dari S3 Developer Summit 2024. Jadi S3 Developer Summit itu adalah acara yang diselenggarakan oleh S3 Inc. pada bulan Maret lalu ya. Dan itu merupakan sebuah acara yang diadakan oleh developer untuk developer dari S3 Inc. ya. Gitu. Dan event ini berfokus pada update informasi ya terkait teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk developer-developer yang memang berkutat dengan ArcGIS gitu ya sebagai sistem. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Jadi saya ditemani dengan teman saya sebagai dua kandidat yang dikirim ke US untuk menghadiri S3 Developer Summit. Dimulai dengan saya Dion Kairawan sebagai GIS Engineer dari S3 Indonesia. Biasanya berkutat dengan dashboard, web app builder, atau membuat custom geoprocessing tools menggunakan Python, atau ya secara umum data analytics aja ya di ArcGIS Pro ataupun di database. Dan berikutnya ada Mas Jaka. Ya, terima kasih Dion. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Jaka Prana. Saya selama bekerja di ESRI fokus kepada pengembangan aplikasi custom untuk aplikasi Android dan simulasi menggunakan game engine Unity. Ya, jadi sekedar menjelaskan apa yang mungkin bisa diekspektasikan dari highlights yang akan kami sampaikan, tentu akan lebih berfokus pada hal-hal yang memang kami berdua sudah familiar dan lebih tertarik ya untuk pelajari lebih dalam event-event itu. Jadi kemungkinan kami berdua tidak akan bisa menjelaskan keseluruhan topik yang memang terbahas di S3 Developer Summit itu karena ada banyak sekali ya topik yang dibahas di sana. Nah, ini kurang lebih highlights paling generalnya dari acara Developer Summit kemarin itu. Jadi acara Dev Summit kemarin itu adalah acara Dev Summit ke-19 yang diadakan oleh S3 Inc. Jadi ini merupakan acara tahunan ya, dan dihadiri secara offline itu lebih dari 2.000 peserta, dan selain peserta offline juga terbuka untuk online session ya, yang dihadiri lebih dari 2.200 peserta juga. Dan di dalam Dev Summit ini selain ada presentation di plenary di main hall-nya, tapi ada juga banyak session ya untuk lebih jauh membahas topik-topik yang disediakan oleh S3 Inc. Jadi total ada lebih dari 200 session dan demo theaters yang berjalan di sana selama 4 hari. Lalu di luar itu juga ada kesempatan untuk meet the teams ya. Jadi kita bisa ngobrol langsung dengan developer dari S3 Inc. untuk masing-masing produk yang mereka sediakan. Seperti itu, baik. Ini kita bisa ketemunya baik di dalam booth maupun ketika sesi makan siang, sesi makan malam, atau bahkan ya di luar acara pun kalau misalnya memang ketemu mereka dapat disamperin ya untuk discuss gitu. Lalu ada user presentations juga, jadi ada user-user yang menyampaikan bagaimana penggunaan ArcGIS di perusahaan mereka. Lalu ada code review, ini bagi para developer yang memiliki kesulitan atau ingin belajar lebih jauh terkait coding ya, mereka bisa membawa code mereka sendiri untuk direview langsung oleh developer dari S3 Inc. Lalu selain acara yang serius-serius juga ada party ya, itu ya pesta di hari sebelum terakhir kalau nggak salah. Tuh ada banyak makanan dan ada banyak permainan juga. Lalu terakhir ada survei, jadi
pada setiap sesi itu akan ada survei juga untuk menampung feedback dan ekspektasi terhadap acara-acara S-Ring ke depannya. Seperti itu. Oke. Nah, sedikit run through terkait ArcGIS experiences ya terhadap para developer. Jadi ArcGIS ini merupakan sistem yang cukup komprehensif dan developer friendly ya. Karena di dalamnya terdapat berbagai fitur yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan use case kita masing-masing. Mulai dari SDK untuk memperluas kapabilitas dan fungsional dari ArcGIS Enterprise dan ArcGIS Pro. Lalu ada API dalam Python ya, berupa Python API atau ArcPy untuk membuat custom processing mungkin yang bisa diautomasi, baik itu menggunakan webhook atau scheduler gitu ya. Dan bagi para developer yang mungkin masih pemula atau bahkan orang awam yang juga ingin membangun aplikasi di dalam ArcGIS, itu tersedia no-code dan low-code builders ya. Jadi itu ada story map, dashboard, instant apps, dan experience builder yang itu lebih mudah dibangun bagi orang-orang yang bukan coder ya, programmer kayak gitu. Atau hanya sedikit lah bagian-bagian yang perlu di codingnya. Lalu ada client API juga. Jadi untuk dapat menggunakan kapabilitas ArcGIS atau konten-konten ArcGIS di dalam platform atau teknologi lainnya ya, ada SDK untuk JavaScript, .NET, Java, Swift, Kotlin. Lalu yang baru-baru ini cukup marak dikembangkan juga adalah integrasi antara ArcGIS dengan game engine. Saat ini ada Unity dan Unreal. Tuh, dan juga ArcGIS ini terbuka ya aksesnya untuk open source juga, ada Cesium, Leaflet, dan lain-lain seperti itu. Oh, dan sekarang juga cukup baru mungkin ya, itu ada dengan Calcite Design System, yaitu untuk web design dan development UI. Nah, dan teknologi dari S3 juga semakin berkembang ya. Seperti di sisi disconnected adalah untuk menarik data ke dalam offline environment gitu ya, yang nantinya bisa disinkronize lagi. Lalu ada Swift dan Kotlin juga untuk mobile development ya. Calcite Design System juga tadi untuk web development. Lalu ada custom data viz untuk data processing secara real time. Dan tadi ada integrasi dengan game engine. Oke, nah ini berikutnya terkait mobile development akan dijelaskan oleh Mas Jaka yang lebih expert ya dalam segi itu. Silakan Mas Jaka. Oke, terima kasih Mas Dion atas penjelasannya. Dari penjelasan tersebut, jadi kita sama-sama bisa mengetahui teknologi apa saja yang telah ada bagi developer mengembangkan solusi GIS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal baru apa saja yang tersedia dalam pengembangan aplikasi mobile. Oke. Pertama adalah ArcGIS Map SDK for Flutter versi beta. Secara singkat, Flutter merupakan framework open source yang diciptakan oleh Google dalam pengembangan aplikasi Android, iOS, Windows, Linux, dan macOS yang bersumber dari satu source code yang sama. Kemudian, Esri membuat SDK untuk Flutter sehingga dapat menambahkan kemampuan GIS di aplikasi mobile. Fitur yang tersedia saat ini pada aplikasi beta terbatas pada 2 dimensi yang meliputi base map, layer, device location, dan sebagainya. Sementara itu, device yang didukung ArcGIS Map SDK for Flutter hanya Android dan iOS. Pada contoh bagian kanan, bisa kita sama-sama lihat merupakan contoh kode Flutter yang menampilkan base map, device location, sekaligus 3 button termasuk aksinya ketika ditekan. Flutter memiliki fitur hot reload, sehingga ketika ada perubahan kode, hasilnya dapat kita langsung lihat tanpa kita perlu melakukan reset aplikasi terlebih dahulu. Pada contoh ini terlihat ada perubahan dari lokasi 3 button sekaligus ada padding di antaranya. Oke. Berikut ini merupakan syarat pembuatan aplikasi Android dan iOS. Versi minimum untuk Flutter dan Dart yang digunakan untuk kedua aplikasi adalah sama, yaitu versi 3.19 dan 1 dan 3.3.0. IDE-nya pun sama, yaitu Android Studio atau Visual Studio Code. Khusus Android, target minimumnya adalah Android versi Oreo.
Untuk development environment-nya dapat menggunakan OS Windows, Linux, ataupun Mac OS. Sedangkan khusus iOS, versi minimumnya adalah 16, dan juga hanya dapat menggunakan OS macOS dan Xcode versi minimum 15 untuk menjalankan aplikasi. Bapak dan Ibu dapat mencoba ArcGIS Map SDK for Flutter versi beta ini dengan mengakses link tersebut yang sudah dimulai sejak tanggal 12 April 2024. Dan perlu diperhatikan bahwa early access versi beta ini hanya untuk pengujian fitur, bukan untuk production. Yang kedua adalah ArcGIS Map SDK for Kotlin. Pada saat kami di Dev Summit 2004 di bulan Maret, versi terakhirnya adalah versi 200.3, yaitu di bulan Desember. Namun, kami telah diinformasikan bahwa akan ada versi terbaru, yaitu 200.4 yang telah keluar di bulan April lalu. Fitur baru di versi terbaru ini adalah, pertama, fungsi snapping. Jadi, ketika kita melakukan create atau edit geometri, kita dapat menempelkan dua objek geometri yang berbeda sehingga berhimpitan. Kemudian yang kedua adalah real-time, yang bersumber dari custom data feed, baik itu WebSocket, file, maupun Open API yang dimiliki Bapak Ibu. Yang ketiga adalah 3D tiles dengan format OGC standard, yang ini merupakan standar open data untuk 3D. Kemudian yang keempat ada field dengan tipe data baru, di mana kita dapat menyimpan tanggal dan jam dalam field yang terpisah. Yang terakhir adalah utility network offline dengan mengupload file mobile geodatabase ke dalam device mobile kita. Selain itu, ArcGIS Map SDK for Kotlin juga menyediakan open source UI komponen yang disebut dengan toolkit. Toolkit dibangun menggunakan Jetpack Compose yang dapat dimodifikasi oleh tim Bapak Ibu. Dua fitur terbaru di toolkit versi terbaru ini adalah GeoView Compose dan Feature Form yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Persyaratan utama untuk deploy aplikasi Android adalah minimum versi Android Oreo, sekaligus CPU arsitektur yang perlu diperhatikan, kemudian OpenGL versi 2 untuk aplikasi mobile 2 dimensi, dan OpenGL versi 3 untuk aplikasi mobile 3 dimensi. Pada bagian kanan dapat kita lihat adalah contoh aplikasi Android yang menampilkan data GIS 2 dimensi dan 3 dimensi. Kembali kepada fitur dari toolkit terbaru, yaitu GeoView Compose, di dalam development menggunakan Kotlin terdapat dua tipe pattern UI, yaitu imperatif dan deklaratif. Imperatif merupakan cara tradisional di mana yang sudah kita sama-sama tahu, di mana adanya XML file untuk UI layout, dan kemudian akan dibinding ke Kotlin file. Sedangkan deklaratif merupakan cara yang lebih modern, di mana UI dan bisnis proses menjadi satu file di Kotlin. GeoView Compose di toolkit versi 204 merupakan contoh penerapan dari deklaratif UI pattern. Contohnya dapat Bapak Ibu lihat ada di bagian kanan bawah, di mana secara kode dia lebih simpel dibandingkan dengan cara tradisional, yaitu imperatif. Berikutnya adalah fitur baru dari toolkit, yaitu Feature Form. Fitur ini dapat mempermudah dan mempercepat pembuatan input form di aplikasi Android. Sebelumnya, cara pembuatan input form itu dengan manual di dalam source code Kotlin, di mana kita menambahkan text editor, validasi, dan sebagainya sesuai dengan field yang tersedia di feature service. Namun, dengan adanya form builder yang dapat kita lihat pada kanan atas, yaitu adalah suatu fitur di Map Viewer, di mana kita memasukkan feature service, kemudian akan muncul field apa saja yang mau kita tambahkan, validasinya, serta sifatnya opsional atau mandatory. Kemudian, form yang telah dibuat di form builder ini akan diakses oleh source code Kotlin dan secara otomatis tampil di aplikasi Android. Apabila ke depannya kita memodifikasi input form tersebut kembali melalui form builder, maka secara otomatis di aplikasi Kotlin juga akan terupdate tanpa perlu melakukan perubahan coding. Ketiga adalah update untuk ArcGIS Map SDK for Swift. Memiliki kondisi yang sama dengan Kotlin, yaitu pada Dev Summit 2024, versi terakhirnya adalah 203. Kemudian ada versi terbaru 204 yang keluar di bulan April.
Fitur baru ini juga memiliki fitur baru yang sama dengan Kotlin karena bersumber dari core yang sama. Perbedaannya hanyalah di toolkit versi 200, fitur dari toolkit 200.4, di mana untuk toolkit ini terdapat fitur yang berbeda yaitu augmented reality. Sedangkan untuk feature form adalah sama dengan Kotlin. Persyaratan untuk deploy aplikasi di iOS dan iPad adalah versi minimum 15 dan maksimal 17. Sama dengan contoh aplikasi Kotlin, pada bagian kanan kita dapat lihat aplikasi JS 2 dimensi dan 3 dimensi. Berikut ini adalah contoh dari fitur toolkit versi terbaru untuk Swift, di mana di bagian kiri adalah contoh feature form yang sama dengan Kotlin untuk Android, sedangkan di bagian paling kanan adalah contoh penerapan augmented reality untuk aplikasi navigasi, di mana kita dapat mengawalinya dengan memilih titik mulai, kemudian titik tujuan, dan kemudian akan menampilkan 3D object menuju ke arah berwarna kuning yang bermula dari titik awal hingga titik akhir. Sekian Bapak Ibu terkait pengembangan aplikasi mobile terbaru. Selanjutnya kita akan sama-sama beralih ada hal baru apa saja untuk 3D di ArcGIS maupun Game Engine SDK. Dapat sama-sama kita saksikan bahwa secara general dengan teknologi Esri kita dapat mengembangkan berbagai aplikasi 3D. Misalnya salah satu contohnya adalah seperti model 3D model integration, di mana menggunakan widget editor, kita dapat mengupload 3D model format seperti objek, Collada, maupun Open Data Beam dengan format EFC. Contoh lainnya adalah seperti high quality visual, di mana kita dapat melihat bahwa refleksi bangunan dan langit pada permukaan air terlihat sangat nyata. Contoh lainnya juga ada 3D focus render, di mana kita memilih area gedung yang akan kita fokuskan untuk divisualisasikan, sehingga di daerah sekitarnya ini akan terlihat blur. Ini akan meningkatkan performance kita ketika kita menampilkan aplikasi 3D. Berikutnya, kita masuk spesifik terkait game engine. Saat ini, Esri support terhadap dua game engine yang paling populer, yaitu Unity dan Unreal, di mana Esri membawa fitur JS ke dalam ruang lingkup game, yang dimana dapat dikolaborasikan dengan berbagai asesor di masing-masing game engine. Sebelum kita sama-sama masuk ke dalam Game Engine Maps SDK for ArcGIS, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa dengan Game Engine kita dapat membuat 3 aplikasi berdasarkan imersifnya, yaitu AR, MR, dan VR. Dimulai dari AR, merupakan aplikasi yang memberikan pengalaman imersif yang paling rendah dibandingkan MR dan VR, dikarenakan penggunaan smartphone, sehingga kita hanya melalui layar smartphone untuk dapat melihat informasi digital yang beroverlay dengan dunia nyata. Yang kedua adalah MR, yang memberikan pengalaman imersif level di level menengah, dikarenakan menggunakan mixed reality headset seperti HoloLens yang memiliki binocular view atau teropong, sehingga kita lebih merasakan bahwa kita lebih menyatu antara dunia nyata dengan dunia digital. Kemudian yang terakhir di paling kanan adalah VR, yang memberikan pengalaman imersif dengan level tertinggi, karena seluruhnya merupakan dunia digital dan kita masuk ke dalamnya menggunakan VR headset seperti Oculus atau MetaQuest. Baik Game Engine SDK for Unity dan Unreal, saat ini versi terbarunya di 1.5.0 yang juga baru saja dirilis di bulan April lalu. Fitur terbarunya adalah menampilkan data OSM 3D Building Layer yang bersumber dari OSM. Data ini diproses oleh Esri Inc., kemudian dipublish sebagai service di ArcGIS Online dan dapat digunakan oleh Game Engine. Kemudian fitur baru kedua adalah di mana kita dapat mengumpulkan layer dengan tema yang sama, sehingga menjadi satu grup, kemudian dapat ditampilkan di dalam Game Engine Maps SDK. Selain itu, Game Engine for Unity dan Unreal merupakan no-code or low-code UI tool yang dapat digunakan untuk menampilkan base map, layer, dan elevation dari ArcGIS ke dalam game tanpa melakukan programming sama sekali.
Tetapi apabila kita ingin membuat aplikasi di JS di game yang lebih advance, dibutuhkan programming skill, yaitu C# di Unity dan C++ di Unreal Engine. Kedepannya, Esri Inc. yang merupakan pengembang dari game engine map SDK for Esri ini, memiliki roadmap ke depannya fitur-fitur apa saja yang akan ditambahkan. Tetapi kita juga sebagai community, kita dapat bergabung di web Esri Community, yaitu seperti suatu forum, dan kita dapat memberikan masukan fitur-fitur apa saja yang kita butuhkan di game engine untuk ke depannya. Nah, berikut ini adalah demo kolaborasi antara Esri Jerman dan perusahaan software development bernama Spring Ends yang mengembangkan simulasi lalu lintas, di mana untuk simulasi lalu lintasnya ini menggunakan open source software di GitHub yang bernama ABStreet. Kemudian dari hasil ABStreet ini divisualisasikan ke dalam game engine, di mana kita dapat menambahkan seperti aset dari game engine, menampilkan base map dari Esri, scene layer building dari Esri, dan juga sebagainya. Contoh kedua, ini merupakan aplikasi MR yang dikembangkan oleh Headwall, yaitu suatu software company, salah satu partner Esri di Amerika. Nah, dapat kita lihat bahwa Headwall ini mengembangkan virtual command center dengan experience MR dan juga tabletop, di mana dapat kita lihat di tabletop ini ada layer base map dari Esri 2 dimensi yang dapat kita geser-geser, dapat kita perbesar maupun perkecil. Kemudian ditambahkan juga ada layer di atas base map tersebut yang overlay. Nah, itu ada beberapa POI. Dan juga ketika POI-nya kita identify, akan muncul attachment di dalam service tersebut, di mana ini berupa video maupun juga foto juga bisa ditampilkan. Demo berikutnya adalah yang dikembangkan oleh perusahaan software company di UK bernama Masters of Pi, di mana software company ini menyediakan solusi untuk militer, pertahanan, dan enterprise sektor. Di demo ini kita dapat melihat suatu tabletop mixed reality di mana yang menampilkan data real time dari kapal perang yang dimiliki suatu organisasi secara real time. Di mana kita dapat melihat pergerakannya berpindah-pindah. Kemudian ada juga menampilkan data layer dari DSO dan Orbat yang merupakan untuk militer yang singkatan dari Order of Battle, di mana kita dapat melihat di mana suatu lokasi dari titik penyerangan maupun titik dari base camp suatu militer. Contoh berikutnya adalah 3D mapping. Apabila sebelumnya tabletop 2 dimensi, berikutnya adalah tabletop 3 dimensi, di mana kita dapat melakukan identifikasi layer dan juga melakukan virtual tabletop karena menggunakan HoloLens sebagai MR headset di mana yang memiliki virtual tab. Dapat kita lihat, kita dapat memindahkan beberapa objek atribut di 3D scene. Maaf Bapak Ibu, tunggu sebentar. Oke. Untuk topik menarik berikutnya mengenai ArcGIS Location Services Update, akan saya kembalikan ke rekan saya, Mas Dion. Oke, terima kasih Mas Jaka atas penjelasannya. Kalau tadi Mas Jaka banyak penjelasan terkait integrasi ArcGIS dengan teknologi-teknologi lain di luar environment ArcGIS ya, seperti Swift dan Kotlin tadi, dan juga Game Engine, seperti itu. Saya akan berikutnya membahas yang lebih internal ke dalam teknologi ArcGIS-nya itu sendiri, gitu ya, baik di ArcGIS Online, Enterprise maupun di ArcGIS Pro. Jadi yang pertama di sini ada ArcGIS Location Services Update. Sebenarnya nggak cuma location service, jadi ini ada beberapa services yang tersedia di Living Atlas dan ada update ya. Baik ada yang baru dan ada juga yang update, seperti Places Services ini adalah data POI yang bisa on demand ya, di query location-nya, dan juga atributnya cukup detail ya, dan sudah mencakup global, walaupun saya belum cek juga untuk di area Indonesia itu sudah sedetail apa. Lalu ada base map style service ini, jadi base map ini semakin banyak
stylesnya gitu ya, tipe-tipe tampilannya, dan juga sekarang support berbagai bahasa untuk place namingnya, dan juga kalau nggak salah yang bisa diatur itu selain bahasa adalah time zone ya, lokalnya seperti itu. Lalu ada static base metal service. Nah, ini yang cukup baru. Jadi si base map ini selain bisa dimunculkan dalam bentuk tile service yang loadingnya lebih cepat, sekarang juga tersedia dalam bentuk static tile service ya. Jadi seperti PNG gitu. Jadi kalau untuk dibawa ke device mobile gitu, itu jauh lebih cepat dan juga masih bisa digunakan ketika offline. Itu. Lalu ada elevation service. Nah, ini adalah untuk 3D ya. Jadi base map jadi sebuah layer yang isinya adalah data-data elevation. Bisa dilihat di sini kalau di gambarnya itu ada tiang-tiang, dan di setiap titik itu bisa diekstrak data ketinggiannya. Makanya ini si tiangnya juga makin naik ya, si base dari tiangnya. Itu bisa untuk perencanaan jalur yang ke arah bukit atau pegunungan seperti itu. Oke, jadi di ArcGIS sendiri juga semakin integrated ya antara spatial analysis dan data science. Ini sedikit run through aja. Jadi kalau yang dari dulu ArcGIS itu udah bisa spatial analysis dan geoprocessing dari berbagai jenis data atau dari berbagai bidang analytics ya, seperti tabular analytics, raster, 3D, atau bahkan network analysis ya, dan juga teks dan grafik. Nah, dari analytics itu masih bisa dipelajari lebih jauh, diolah lebih jauh dengan data science ya, yang ada 2 branch saat ini, spatial statistik dan GeoAI, yang ujungnya lebih ke modeling ya, modeling machine learning dan deep learning, untuk biasanya lebih untuk ke forecasting. Oke. ArcGIS sendiri sebagai spatial analytics system itu sangat komprehensif, mencakup berbagai tipe analisis, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ada raster, terus bisa modeling dan scripting untuk automation menggunakan Python ya, atau untuk yang non-coder juga bisa menggunakan model builder, gitu. Dan sekarang juga sudah mulai makin maju lagi di sisi big data analytics. Itu bisa menggunakan GeoAnalytics Engine ataupun ArcGIS Knowledge ya. Oke. Nah, bagi saya sendiri yang mostly lebih bermain dengan geoprocessing tools atau developing dashboard atau web app gitu ya, yang cukup menarik fitur baru yang kemarin disampaikan di S3 Dev Summit itu adalah untuk GP Tools Append dan Spatial Join. Yang append sekarang itu sudah bisa insert and update, di mana sebelumnya hanya bisa insert, sekarang bisa update. Jadi data lama itu bisa diperbarui dengan data baru berdasarkan, jadi di bawah ini bisa dilihat ada matching fields-nya ya. Jadi untuk mencari, untuk mencocokkan antara data lama dengan data baru, mau diupdate-nya berdasarkan field apa, itu bisa dikonfigur di sini. Begitu juga dengan spatial join. Jadi spatial join sekarang nggak hanya melihat hubungan antara geometri dari 2 layer, itu juga bisa mencocokkan atributnya ya. Jadi menjamin bahwa yang terjoin itu selain geometrinya memang bersinggungan misalnya, tapi dia secara suatu kolom juga memiliki kesamaan gitu. Selain itu dari geoprocessing, ada juga di geoprocessing service itu, jadi jika GP Tools kita publish ke enterprise ya, itu sekarang memiliki job completion message ketika dia di-run di web app misalnya. Karena sebelumnya kalau kita menggunakan GP service di dalam web app, itu ketika dia sukses, maka akan blank aja si Windows geoprocessing-nya. Kadang user suka bingung ya, itu sebenarnya apakah gagal, apakah berhasil atau gimana gitu ya. Nah, sekarang udah ada job completion message-nya. Tapi kemarin itu dikasih tahu bahwa baru akan tersedia di ArcGIS Enterprise 11.3. Nah, berikutnya untuk yang suka scripting GP Tools Custom misalnya dengan Python, itu sekarang documentation-nya ArcPy sudah integrated dengan VS Code ya. Jadi ketika kita menggunakan library ArcPy di dalam script kita,
dan kita mengeditnya menggunakan Visual Studio Code, itu sudah langsung ada documentation-nya ya. Jadi kita bisa lihat cara penulisan yang benarnya seperti apa, parameternya ada apa aja, default value-nya apa aja, seperti itu bisa langsung muncul di VS Code-nya. Jadi nggak usah bolak-balik lagi antara browser dan juga VS Code. Nah, dari sisi scripting Python juga sekarang kita bisa copy Python comment tanpa menjalankan GP Tools-nya. Jadi biasanya yang mau pakai suatu GP Tools tapi pengen nyontek ya, ibaratnya scriptingnya kayak gimana sih kalau mau pakai GP Tools ini, itu kan sebelumnya kita harus run si GP Tools itu dulu, lalu nanti lihat di historinya ArcGIS Pro, lalu kita ada tuh pilihannya ya untuk copy Python script-nya. Kayak gitu. Tapi kan kalau begitu, misalnya tools yang mau kita gunakan itu runningnya lama, itu kan jadi lama ya, padahal kita cuma mau lihat code-nya aja kayak gimana. Nah, sekarang tanpa di run pun, jadi di sebelah kanannya tombol run itu ada panah, nanti kita bisa klik panah itu dan pilih copy Python comment langsung. Nah, itu yang ke copy selain template dari GP Tools-nya, template script dari si GP Tools-nya, tapi itu juga sudah terisi dengan parameter-parameter sesuai yang kita udah set ya di GP Tools-nya kayak gitu. Jadi udah langsung ke bawah semua tuh ke Python comment-nya. Nah, selain itu masih terkait Python juga, jadi di ArcGIS Pro Notebook itu sekarang kita bisa drag and drop item ke dalam notebook itu. Dimana misalnya sebelumnya kita harus selalu mengetik full path-nya dari file yang mau kita gunakan di dalam script kita. Sekarang kita bisa drag and drop aja, entah itu dari panel katalognya ArcGIS Pro ataupun dari Windows Explorer, kita langsung masuk ke notebook. Jadi seperti di sini di gambar ini ya, yang default GDB ini saya drag and drop dari katalog, itu langsung ketulis semua tuh path-nya. Gitu, ini cukup menyelamatkan hidup coder. Oke, berikutnya dari sisi ArcGIS Online, mungkin tadi sekilas sudah kebahas juga ya di saya lupa Swift apa Kotlin gitu, yang date and time only field type ya. Jadi di ArcGIS Online ini ada 4 field type baru yang supported di ArcGIS Online. Ada date only, timestamp offset, dan sekarang sudah support big integer ya untuk ArcGIS Online. Nah, menurut saya date only dan time only ini juga menarik karena sebelumnya itu kan kita hanya bisa menyimpan timestamp full ya, jadi dari tanggal sampai ke waktunya tersimpan dalam satu field. Nah, sekarang bisa dipisah ke dalam field date dan time, di mana salah satu contoh penggunaannya bisa dilihat di sebelah kanan itu, misalnya untuk suatu taman ya, kapan dia mulai buka secara periode waktu gitu ya, kayak ini season begins atau season ends, kan kita bisa pasang tanggalnya aja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu bisa kita pisah juga operating hours-nya gitu ya, jam bukanya itu jam berapa aja. Nah, itu menggunakan field yang time only, bisa diatur limitnya ya, kapan open, kapan close gitu. Sementara kalau sebelumnya menggunakan timestamp yang gabung, date and time, kan susah untuk mengatur seperti ini ya, ada season open dan ada operating hours. Itu kita harus splitting dari si timestamp-nya itu dulu. Nah, ini juga untuk kalangan non-coders ya, dan bagi yang masih baru mungkin dalam menggunakan teknologi ArcGIS, kedepannya akan ada AI Assistant, terutama di bagian mapping ya, dalam pembuatan web map. Itu nanti kita bisa ketik prompt atau apa bahasa Indonesia prompt ya? Permintaan ya mungkin. Kita mau membuat map yang seperti apa atau tujuannya apa, nah nanti dia akan langsung mengubah si map itu sesuai dengan apa yang kita minta ya, itu baik simbologi, pop-up, atau mungkin ya bookmark dan semacam itu. Dan kemarin itu disampaikan juga bahwa si AI Assistant ini juga nantinya akan bisa digunakan untuk dashboard dan ArcGIS Pro. Jadi untuk pembuatan dashboard bisa juga sama ya, ditulis prompt-nya ingin membuat dashboard yang seperti apa, lalu mungkin nanti akan dia coba generate template-nya,
yang kemudian masih bisa kita ubah-ubah lagi. Di ArcGIS Pro pun mirip dengan Mapping Assistant ya, lebih ke sisi map-nya, gitu, pengaturan layer seperti apa, pengaturan map-nya seperti apa, itu nanti bisa dibantu di-generate oleh dia. Oke, dan kemarin juga sedikit dijelaskan terkait website ini, architecture.arcgis.com. Share screen-nya tetap nih. Oh ya, oke. Sorry. Nah, jadi sekarang itu sebenarnya udah beberapa bulan mungkin ya website ini tersedia. Ada website architecture.arcgis.com itu untuk lebih melihat requirement ya, requirement dan recommendation untuk dari segi infrastruktur untuk mendeploy teknologi ArcGIS. Jadi kalau yang biasanya dokumentasi yang khusus terkait infra itu masih gabung dengan dokumentasi fungsional, sekarang sudah ada websitenya sendiri, jadi lebih terfokus ya untuk melihat dokumentasi terkait infrastruktur dalam mendeploy ArcGIS. Nah, jadi selain sisi yang sangat fokus terhadap developer atau programmer ya, si event ini juga memberikan experience yang senang-senang. Jadi selain sesi-sesi topik bahasan produk ArcGIS, sini juga ada acara ya di apa namanya, terutama di partinya, Dev Summit partinya, itu ada dodgeball competition ya, dan juga ada game-game arcade kayak di Time Zone ya, atau sekarang namanya Fun World mungkin. Gitu. Dan juga yaitu kita bisa bincang-bincang ya dengan developernya dari Esri, dan mereka terima topik sangat luas gitu, baik menerima masukan, menerima keluhan, atau ya discuss aja potensial penggunaan ArcGIS, GIS, atau di luar itu semua juga, misalnya gimana kehidupan di US gitu, itu bisa dibahas semua dengan mereka. Nah, ini dodgeball competition-nya juga ini cukup unik sih menurut saya ya, karena di situ banyak orang-orang yang mungkin sebelumnya sama sekali nggak kenal gitu ya, tiba-tiba rembukan untuk ngebuat tim dodgeball gitu, dan ya bertanding di kompetisi dodgeball-nya Esri Dev Summit ini. Cukup lucu sih lihat orang apa baru kenal dan main bersama, ada yang jadi lucu mainnya, dan ada ternyata entah bagaimana kompak aja gitu, padahal baru kenal semua. Itu seru bahasa yang ngelihatnya gitu. Nah, ini yang Meet the Teams juga di Esri partinya itu ya, ada pesta outdoor juga, banyak makanan, dan ya berbaur aja di situ antara peserta dengan apa namanya, panitia atau developer dari Esri-nya sendiri. Oke, mungkin sekian yang bisa saya dan Mas Jaka jelaskan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Seperti tadi sudah dijelaskan ya, pertanyaan bisa disampaikan melalui panel GoToWebinar ini. Itu yang nanti akan kami baca dan akan coba kami jawab. Ya. Oke, ini udah ada satu pertanyaan dari Anugrah Sandi Rizky ya, terkait apakah ada integrasi dengan LLM seperti GPT khusus dari Esri untuk mempermudah menulis skrip dan mendapatkan rekomendasi teknis. Ya, jadi si AI Assistant itu kalau nggak salah yang untuk ArcGIS Pro ya Mas Jaka ya, itu betul. Integrasi dengan ChatGPT versi berapanya kemarin dijelasin? Untuk versi berapanya sih tidak dijelaskan ya, versi berapa. Cuman pada dasarnya itu sebenarnya kan ChatGPT itu ada kerjasama dengan Microsoft sebenarnya. Oleh karena itu di Azure sebenarnya Microsoft mempunyai suatu model AI lah yang bisa dibilang yang berbasiskan dengan ChatGPT. Nah, kemudian di Dev Summit itu sebenarnya ada salah satu customer Esri yang men-share bagaimana mereka membuat suatu plugin lah, bisa kita bilang plugin suatu AI prompt di ArcGIS Pro, di mana menggunakan fitur Azure AI tersebut.
di mana kita dapat bertanya seperti script apa sih yang dibutuhkan untuk membuat suatu solusi, kemudian langsung dijawab tools apa saja, kemudian scriptnya juga seperti apa sebenarnya. Itu adalah salah satu contoh yang kita dapatkan di Dev Summit kemarin. Ya, itu jadi satu sesi sendiri waktu itu kan? Iya, itu jadi benar-benar satu sesi, dan itu bisa saya bilang itu merupakan sesi yang paling ramai pesertanya. Sampai ruangannya pun tidak bisa ditutup pintunya. Iya, sampai di luar pintu pun ada yang ngintip-ngintip gitu ya terkait integrasi GPT ini dengan ArcGIS Pro. Tapi itu berarti sebuah plugin ya? Ya, itu suatu plugin. Jadi kita perlu melakukan, bisa dibilang custom development lah. Kita mengextend fungsi dari ArcGIS Pro sebenarnya. Ya, jadi nggak cuma dengan upgrade ArcGIS Pro bisa langsung pakai itu, tapi juga harus ada pluginnya ya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya ya, terkait adakah tampilan jaringan kabel laut telekomunikasi yang sudah di-develop dan bisa di-share oleh Esri sehingga bisa dilihat oleh publik. Oke, kalau jaringan kabel telekomunikasi kemarin sih di Dev Summit nggak dijelaskan ya, tapi perlu saya cek lagi juga untuk di Living Atlas apakah sebenarnya udah ada gitu ya, atau dan dilihat juga ya dia level subscribernya harus apa gitu yang bisa mengakses itu. Nanti mungkin saya bisa reach out ke Bapak ya untuk apa namanya, untuk apakah sudah tersedia di Living Atlasnya atau belum. Oke. Sedikit kembali ke Mas Anugrah Sandi tadi, itu ya plugin tambahan yang harus diinstal ya. Tapi nama pluginnya apa mungkin nanti kita lihat lagi juga ya di rekaman dari sessionnya itu. Ya, mungkin terkait plugin ini nanti bisa kami tambahkan kembali sih. Tapi ini adalah suatu plugin yang sifatnya perlu kita custom development terlebih dahulu. Karena tadi di slide awal ketika Mas Dion menjelaskan tentang developer experience, kita tuh memiliki suatu extend function untuk ArcGIS Pro menggunakan .NET. Jadi sebenarnya untuk plugin tersebut perlu kita develop dulu. Nah, ketika di event Dev Summit kemarin juga itu sebenarnya customer-nya sempat memberikan contoh sampel berupa link GitHub. Mungkin nanti setelah sesi ini juga bisa kami share link GitHub tersebut kepada Mas Anugrah Sandi Rizky. Oke, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya ya. Ingin mengingatkan lagi bahwa sesi webinar kali ini juga direkam, jadi nanti rekamannya bisa diakses dan link-linknya akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Kira-kira minggu depan ya, minggu depan. Pada kesempatan ini juga saya informasikan bahwa acara webinar Directions Live Online ini akan diadakan kembali pada tanggal 13 Juni yang rencananya akan mengangkat topik Seamless Data Integration and Interoperability in ArcGIS Pro. Jadi kemungkinan ini terkait extension data interoperability di ArcGIS Pro ya. Untuk itu saya ingatkan kembali untuk berlangganan dengan meng-scan QR code-nya agar kami dapat mengirimkan invitation-nya untuk webinar selanjutnya. Salah. Oke. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah menghadiri webinar ini dan sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu.